Selamat datang pada video pembelajaran pelatihan penguatan kompetensi teknis bidang tugas atau PKTBT, pengelola pengadaan barang jasa ahli pertama. Pada video kali ini, kita akan membahas materi 4 dalam mata pelatihan pemilihan penyedia barang jasa pemerintah, yaitu materi tentang pengadaan barang jasa dengan persyaratan khusus atau spesifik. Indikator hasil belajar. Setelah mempelajari materi ini, Anda diharapkan mampu menguraikan pengadaan barang jasa pemerintah dengan persyaratan khusus dan spesifik sesuai ketentuan yang berlaku. Pengadaan barang jasa pemerintah pada dasarnya dilaksanakan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja pemerintah yang memiliki karakteristik yang beragam. Dengan karakteristik yang beragam tersebut, untuk memenuhi kebutuhan barang jasa pada situasi dan kondisi tertentu, dilakukan dengan cara yang berbeda atau khusus. Cara memperoleh barang jasa tersebut dapat menggunakan persyaratan pengadaan barang jasa yang umum. Namun ada pula yang menggunakan persyaratan pengadaan barang jasa yang lebih khusus dan atau spesifik. Pengadaan barang jasa pemerintah dengan persyaratan pengadaan barang jasa khusus antara lain: 1. Pengadaan barang jasa dalam rangka penanganan keadaan darurat. 2. Pengadaan barang jasa di luar negeri. 3. Pengadaan barang jasa yang dikecualikan. 4. Penelitian. 5. Tender atau seleksi internasional dan dana pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri. 1. Pengadaan barang jasa dalam rangka penanganan keadaan darurat. Pengadaan barang jasa dalam penanganan keadaan darurat adalah kegiatan pengadaan barang jasa dalam masa status keadaan darurat yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Penanganan keadaan darurat dilakukan untuk keselamatan atau perlindungan masyarakat atau warga negara Indonesia yang berada di dalam negeri dan luar negeri yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera. Keadaan darurat sebagaimana yang dimaksud meliputi: A. Keadaan yang disebabkan oleh bencana alam, bencana non-alam dan/atau bencana sosial setelah ditetapkan status keadaan darurat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 1. Bencana alam. 2. Bencana non-alam. 3. Bencana sosial. B. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan pada suatu situasi di mana diperlukan operasi pencarian dan pertolongan lintas institusi yang bersifat segera, misalnya kecelakaan pesawat yang jatuh atau hilang di laut atau hutan, dan lain-lain. C. Kerusakan sarana prasarana yang dapat mengganggu pelayanan publik pada suatu situasi, di mana terdapat sarana prasarana publik yang secara insidentil atau mendadak mengalami kerusakan atau gangguan, sehingga pelayanan publik terganggu secara signifikan atau terhenti dan harus segera dikembalikan fungsinya pada kondisi normal. Misalnya, jembatan penghubung antar wilayah yang terputus akibat faktor massa manfaat, kondisi alam atau mengalami efek ikutan dari wilayah yang terkena bencana. D. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial, perkembangan situasi politik dan keamanan di luar negeri yang memiliki dampak langsung terhadap keselamatan dan ketertiban warga negara Indonesia di luar negeri. Misalnya, evakuasi WNI dari negara yang sedang mengalami peperangan. E. Pemberian bantuan kemanusiaan kepada negara lain yang terkena bencana. Misalnya, bantuan kemanusiaan berupa barang dan atau tenaga medis terhadap pengungsi di negara XYZ akibat bencana alam. F. Keadaan selain yang disebabkan oleh bencana setelah ditetapkan status keadaan darurat oleh menteri atau kepala lembaga atau kepala perangkat daerah yang terkait. Keadaan darurat bencana alam, bencana non-alam dan atau bencana sosial meliputi: 1. Siaga darurat. 2. Tanggap darurat. 3.
transisi darurat ke pemulihan. Berikut ini merupakan alur pengadaan barang jasa keadaan darurat melalui penyedia. Pada pekerjaan konstruksi, berdasarkan hasil pemeriksaan bersama ditetapkan bentuk pekerjaan penanganan keadaan darurat yang akan dilaksanakan, yaitu berupa A. Konstruksi darurat, B. Konstruksi permanen, Dua, pengadaan barang jasa di luar negeri. Kegiatan pengadaan barang jasa dapat juga dilakukan di luar negeri. Contohnya perwakilan diplomatik dan konsuler Republik Indonesia, serta kantor perwakilan Indonesia pada organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, dan organisasi internasional lainnya. Dasar hukum untuk pengadaan barang jasa di luar negeri mengikuti ketentuan Peraturan Presiden tentang pengadaan barang jasa. Dalam hal tidak dapat dilakukan, maka dapat menyesuaikan dengan ketentuan pengadaan barang jasa negara setempat. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengadaan barang jasa di luar negeri diatur oleh Menteri Luar Negeri setelah berkonsultasi dengan LKPP. 3. Pengecualian. Pengadaan barang jasa yang dikecualikan pada pengadaan barang jasa pemerintah adalah pengadaan barang jasa yang ketentuannya dikecualikan, baik sebagian atau seluruhnya, dari ketentuan pengadaan barang jasa pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden tentang pengadaan barang jasa. Untuk pengadaan barang jasa pada Badan Layanan Umum atau BLU, sebagian dikecualikan yaitu pada proses pemilihannya, di mana dapat ditetapkan oleh pimpinan BLU. Sedangkan untuk pengadaan barang jasa yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya dikecualikan seluruhnya. Barang jasa pemerintah meliputi A. Pengadaan barang jasa pada Badan Layanan Umum atau BLU, B. Pengadaan barang jasa yang dilaksanakan berdasarkan tarif barang jasa yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat, C. Pengadaan barang jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan. D. Pengadaan barang jasa yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. A. Pengadaan barang jasa pada Badan Layanan Umum atau BLU. Pengadaan barang jasa pada BLU adalah kegiatan pengadaan barang jasa oleh BLU dengan ketentuan B. Pengadaan barang jasa yang dilaksanakan berdasarkan tarif barang jasa yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat. Pengadaan barang jasa yang dilaksanakan berdasarkan tarif barang jasa yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat adalah pengadaan barang jasa yang telah memiliki harga satuan barang jasa, pungutan atau bea yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Daftar barang jasa yang dilaksanakan sesuai dengan tarif barang jasa yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat antara lain C. Pengadaan barang jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan. Pengadaan barang jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan adalah pengadaan barang jasa yang pelaksanaan praktik transaksinya berlaku secara umum dan terbuka, sesuai dengan kondisi pasar yang telah memiliki mekanisme transaksi tersendiri. Daftar barang jasa yang pengadaannya dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan. 1. Barang jasa yang pelaksanaan transaksi dan usahanya telah berlaku secara umum dalam persaingan usaha yang sehat, terbuka, dan pemerintah telah menetapkan standar biaya untuk harga barang jasa tersebut. Misalnya, 2.
barang jasa yang jumlah permintaan atas barang jasa lebih besar daripada jumlah penawaran atau excess demand, dan atau mekanisme pasar tersendiri, sehingga pihak pembeli yang menyampaikan penawaran kepada pihak penjual. Misalnya, 3. Jasa profesi tertentu yang standar remunerasi atau imbalan jasa atau honorarium, layanan keahlian, praktik pemasaran, dan kode etik telah ditetapkan oleh perkumpulan profesinya, antara lain 4. Barang jasa yang merupakan karya seni dan budaya, dan atau industri kreatif. Pemilihan penyedia pada pengadaan barang jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan, dilaksanakan melalui kompetisi, mengikuti tender, atau metode pemilihan yang lain secara daring maupun secara luring. Sedangkan untuk tata cara pelaksanaan kontrak, dilakukan sesuai dengan mekanisme pasar. D. Pengadaan barang jasa yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Pengadaan barang jasa yang diatur dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lainnya adalah pengadaan barang jasa yang diatur dengan ketentuan tersendiri dalam peraturan perundang-undangan, dalam lingkup rencana pengadaan, persiapan pengadaan, dan pemilihan penyedia. 4. Penelitian. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan atau teknologi. Kegiatan penelitian bertujuan untuk memperoleh inovasi dan invensi teknologi. Inovasi merupakan kegiatan untuk menambah manfaat dari teknologi yang sudah ada. Contoh, pengembangan ekstrak daun sirsak untuk obat kanker. Sedangkan invensi adalah kegiatan untuk menemukan sesuatu teknologi yang baru dan belum ada sebelumnya. Contoh, penemuan bola lampu atau lampu pijar. Pihak-pihak yang terlibat di dalam penelitian dilakukan oleh metode pemilihan pelaksana penelitian, yaitu A. Kompetisi yang dilakukan melalui seleksi proposal penelitian oleh tim ahli di bidangnya, yang dibentuk instansi penyelenggara penelitian. Contohnya penelitian yang telah dimuat di rencana strategis penelitian kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah. B. Penugasan ditetapkan oleh penyelenggara penelitian untuk penelitian yang bersifat khusus. Contohnya, penelitian aktual strategis dalam rangka pengambilan atau penyusunan kebijakan. Dalam melaksanakan penelitian, dapat menggunakan anggaran dan atau fasilitas yang berasal dari satu atau lebih dari satu penyelenggara, dan kontrak penelitian dapat dilakukan selama 1 tahun anggaran atau melebihi 1 tahun anggaran. Pembayaran berdasarkan produk keluaran dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus sesuai kontrak penelitian. 5. Tender atau seleksi internasional dan dana pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri. Tender atau seleksi internasional adalah pemilihan penyedia barang jasa dengan peserta pemilihan dapat berasal dari pelaku usaha nasional dan pelaku usaha asing. Tender atau seleksi internasional dapat dilaksanakan sebagaimana pada tabel. Tender atau seleksi internasional dilaksanakan untuk nilai kurang dari batasan di atas dalam hal tidak ada pelaku usaha dalam negeri yang mampu dan memenuhi persyaratan. Perusahaan asing yang mengikuti tender atau seleksi internasional dengan syarat antara lain A. Kerjasama usaha dengan perusahaan nasional dalam bentuk konsorsium, subkontrak, atau bentuk kerjasama lainnya dalam pembuatan suku cadang dan pelaksanaan pelayanan purnajual.
B. Diumumkan dalam situs web kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah dan situs web komunitas internasional. C. Dokumen pemilihan melalui tender atau seleksi internasional sekurang-kurangnya ditulis dalam 2 bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam hal terjadi penafsiran arti yang berbeda terhadap dokumen pemilihan, dokumen yang berbahasa Indonesia dijadikan acuan. Jenis pekerjaan nilai paket. Pekerjaan konstruksi, lebih dari 1 triliun. Barang jasa lainnya, lebih dari 50 miliar. Jasa konsultasi lebih dari 25 miliar. Lembaga penjamin kredit ekspor atau kreditor swasta asing. D. Pembayaran kontrak melalui tender seleksi internasional dapat menggunakan mata uang rupiah dan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang tata cara pengadaan pinjaman luar negeri dan penerimaan hibah, pinjaman luar negeri adalah setiap pembiayaan melalui utang yang diperoleh pemerintah dari pemberi pinjaman luar negeri, yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. Hibah pemerintah yang selanjutnya disebut hibah adalah setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri. Pengadaan barang jasa untuk kegiatan yang pendanaannya bersumber dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri, berlaku ketentuan Presiden ini kecuali diatur lain dalam perjanjian pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri. Dalam menyusun perjanjian, dapat dikonsultasikan kepada LKPP. Proses pengadaan barang jasa untuk kegiatan yang pendanaannya bersumber dari pinjaman luar negeri dapat dilaksanakan sebelum disepakatinya perjanjian pinjaman luar negeri atau advance procurement. Pengadaan barang jasa dengan persyaratan spesifik antara lain: 1. Pengadaan pekerjaan terintegrasi. 2. Pengadaan badan usaha pelaksana kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Salah satu contoh pengadaan barang jasa pemerintah dengan persyaratan spesifik yaitu pengadaan badan usaha pelaksana kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU adalah kerjasama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh menteri atau kepala lembaga atau kepala daerah atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak. Contohnya terdapat pada pengadaan badan usaha untuk investasi pembangunan jalan tol, air minum, dan bandara. Sekian video pembelajaran mengenai pengadaan barang jasa dengan persyaratan khusus atau spesifik kali ini. Sampai berjumpa pada video pembelajaran lainnya dan semangat belajar!